Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In here we of the group A will present a chapter Kepler's Law. Jadi di sini kami dari kelompok 8 ingin menerangkan sedikit tentang bab hukum Kepler. Introduce me, Rira Zulfanazi, absen 24. Rizky Lingkar Dermawan, absen 25. RR Salsabila Lima Putri, absen 28. Safina Citra Nukirana, absen 31. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari hukum Kepler. Hukum Kepler merupakan tiga hukum sistematis yang menjelaskan mengenai pergerakan planet-planet. Di mana hukum Kepler ini dibagi menjadi tiga hukum, yaitu hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler. Hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler menyatakan setiap planet bergerak pada lintasan elips dengan matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Titik aphelion adalah kedudukan suatu planet terhadap matahari pada saat kedudukan planet yang paling jauh. Titik perihelion adalah ketika planet berada di titik tersekat dengan matahari. Elips adalah suatu kurva tertutup sedemikian rupa sehingga jumlah jarak dari sembarang titik P pada kurva kedua titik tetap disebut titik fokus F1 dan F2 selalu tetap jadi F1P ditambah F2P selalu sama untuk setiap P pada kurva. Hukum 2 Kepler menyatakan setiap planet yang bergerak sedemikian sehingga jika suatu garis khayal ditarik dari matahari ke planet tersebut akan menyapu daerah yang sama pada waktu yang sama juga. Yang ketiga yaitu hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler ini menyatakan untuk setiap planet, kuadrat periode revolusinya berbanding lurus dengan 3 jarak rata-rata dari matahari. Akibatnya, jika dua planet mempunyai jarak rata-rata dari matahari R1 dan R2, sedangkan periode yaitu waktu yang diperlukan untuk satu kali mengelilingi matahari T1 dan T2 dapat dirumuskan T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3. T1 ini periode planet 1, T2 periode planet 2. R1 jarak rata-rata planet 1 dari matahari, R2 jarak rata-rata planet 2 dari matahari. Untuk selanjutnya, agar lebih memahami bab hukum Kepler ini, mari kita bahas bersama mengenai soal-soal hukum Kepler. Untuk soal yang pertama, dua planet A dan B mengorbit matahari. Perbandingan antara jarak planet A dengan planet B ke matahari atau bisa dinamakan dengan RA banding RB sama dengan 1 banding 4. Apabila periode planet A mengelilingi matahari adalah 88 hari, maka periode planet B adalah, jadi ini yang ditanyain periode B. Nah, langsung diketahui. Berarti tadi sudah RA1, RB sama dengan 4, terus T itu adalah periode. Nah, di dalam soal kan sudah tertera periode planet A mengelilingi matahari, berarti TA sama dengan 88 hari. Nah, untuk ditanya itu sama dengan adalah TB sama dengan ini, berarti yang ditanya TB. Jawab TA kuadrat, jadi rumusnya sama RA pangkat 3 TB kuadrat per RB pangkat 3. Jadi untuk rumus setiap soal hukum Kepler itu hanya ini saja, dan untuk terkhusus untuk jarak dia dipangkatkan 3 berbeda dengan periode. Lalu TA-nya kita masukkan. TA-nya dimasukkan. TA-nya berarti 88 hari
tetap dikurung kuadrat, RA-nya itu ada 1 kubik, TB ini adalah yang dicarikan, per 4 kubik. Jadi ini kalau di pangkat 3 tetap 1, kalau dikali silang dengan TB, dia tetap TB kuadrat sama dengan ini kali ini, berarti 88 hari kuadrat dikali 64. 4 kubik itu ada 64. Terus TB akar dari 88 hari kuadrat kali 64. Jadi ini kan hilang kalau di akar. Jadi tinggal 88 hari dikali dengan 64 di akar adalah 8. Jadi hasilnya 704 hari. Nomor 2, planet A dan B masing-masing berjarak rata-rata sebesar P dan Q terhadap matahari. Planet A mengitari matahari dengan periode T. Jika P sama dengan 4Q, maka planet B mengitari matahari dengan periode. Nah, jadi di sini sudah diketahui RA dan RB. Jadi A itu juga dilambangkan dengan P, B itu juga dilambangkan dengan Q. Berarti kalau misalnya RA, berarti RA itu sama dengan P, dan P sudah diketahui, P itu sama dengan 4Q. Sedangkan RB sama dengan Q. Untuk periode yang sudah diketahui yaitu periode T, A. Periode planet A. Jadi periode planet A berarti TA sama dengan di situ adalah diketahui hanya T. Ditanya yaitu TB, jawabnya sama rumusnya yaitu TA kuadrat per RA kubik sama dengan TB kuadrat per RB kubik. Jadi T ini TA-nya kan adalah T, berarti tulis T kuadrat, RA-nya itu berarti 4Q kubik sama dengan TB-nya ini adalah yang dicari, RB-nya adalah Q kubik. Berarti ini dikali ini, berarti ditulis TB kuadrat kali 4Q kubik sama dengan T kuadrat kali Q kubik. Jadi untuk nyari TB kuadrat sama dengan T kuadrat dikali Q kubik per 4 Q kubik. Jadi ini bisa dicoret kan. Jadi TB-nya berarti kan ini tetap ada 4 pangkat 3 ya kan. Berarti TB-nya itu sama dengan T kuadrat. Berarti masih TB kuadrat ya, T kuadrat per 4 pangkat 3. Berarti untuk TB sama dengan akar T kuadrat per 64. Berarti ini kan sama aja kayak 1. Kita 1 T kuadrat berarti tetap 1 per 8 T. Jawabannya. Sekarang masuk ke contoh soal 3. Soalnya 2 planet A dan B mengorbit matahari. Perbandingan antara periode revolusi planet A dan B mengitari matahari adalah 8:1. Apabila jarak planet B ke matahari 1,5 satuan astronomi, maka jarak planet A ke matahari adalah diketahui TA sama dengan 8, TB sama dengan 1, RB sama dengan 1,5 satuan astronomi, RA yang dicari. T itu periode, R itu jarak planet ke matahari. Dapat dirumuskan TA kuadrat per RA pangkat 3 sama dengan TB kuadrat per RB pangkat 3. Langsung dimasukkan 8 kuadrat per RA pangkat 3 TB 1 kuadrat per B 1,5. Ini langsung dikali silang, langsung aja. A pangkat 3 1,5 SA
3, 64 berarti 4 pangkat 3. Langsung RA akar 1,5 SA dikali 1,5 SA dikali 4, hasilnya 6 SA. So that's what we can presentation. I think enough. Thanks. I think enough. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.